Jadi satu-satunya negara superpower yang ada di dunia, perjalanan Amerika Serikat ke posisinya sekarang tentu tidaklah mudah. Wajar jika negara ini melakukan segala upaya untuk mempertahankan posisi mereka. Salah satunya lewat kekuatan militer yang secara gila-gilaan dari aspek pembiayaan. Amerika Serikat memiliki atau menduduki peringkat 1 sebagai negara dengan budget militer terbesar. Angkanya tidak main-main, yaitu 877 miliar US dollar atau 13.700 triliun rupiah. Angka ini jauh meninggalkan pesaing dari Amerika Serikat seperti China dan juga Rusia. Budget militer ini memungkinkan mereka untuk terus berinovasi, utamanya dalam bidang alutsista. Salah satu contoh besarnya pada segmen alutsista tanpa awak atau yang lebih sering disebut sebagai drone. Amerika Serikat punya sederet drone canggih yang bergerak di udara, laut, dan darat dengan berbagai kecanggihan yang mereka miliki. Nah, untuk tahu lebih jauh, mari kita lihat secara menyeluruh alutsista tanpa awak tercanggih milik Amerika Serikat. Mari kita mulai dari varian drone tempur yang dimiliki oleh Amerika, yaitu MQ-9 Reaper. Dari namanya saja yang memiliki arti malaikat maut, drone tempur ini sudah menegaskan diri kalau akan menjadi eksekutor mengerikan di medan laga. Drone yang sudah diperkenalkan sejak tahun 2001 kemarin ini sudah dibuat sebanyak 300 unit dan memiliki 4 varian, yaitu Sky Guardian, Sea Guardian, MQ-9 Block 5, dan juga MQ-9 Protector. Kemudian sudah dioperasikan oleh berbagai macam negara seperti India, Italia, Perancis, Jepang, Polandia, Belanda, Spanyol, Britania Raya, dan tentu saja Amerika Serikat sendiri. Kepercayaan semua negara ini pada MQ-9 tentu bukan tanpa alasan. Secara spek, drone ini memang punya daya serang dan kemampuan terbang yang menjanjikan. Dari segi dimensi, MQ-9 punya panjang 11 meter, lebar 20 meter, tinggi 3,8 meter dengan bobot maksimal 4,7 ton. Nah, bobot maksimal ini memungkinkan MQ-9 membawa 1,7 ton persenjataan yang datang dari berbagai jenis. Mulai dari rudal udara ke darat seperti AGM-114 Hellfire, kemudian bom terpandu GBU-12 Pathway 2, lalu ada juga rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder. Nah, ketiga senjata ini menjadi kombinasi yang menarik karena membuat MQ-9 punya jangkauan fungsi yang begitu luas. Mulai dari menyerang alutsista darat, melumpuhkan bangunan strategis, hingga melakukan pertempuran udara. Untuk mendukung segala misi yang diemban, drone ini sudah menggunakan sistem canggih, yaitu Multispectral Targeting System atau MTS yang berbentuk bola di bagian depan. MTS ini dilengkapi dengan berbagai alat seperti sensor inframerah, laser target marker, laser range finder, dan berbagai macam kamera untuk kondisi siang malam dan cuaca ekstrim. Bicara soal kemampuan terbang, MQ-9 ini dibekali mesin Honeywell TPE 33110. Mesin ini membuat MQ-9 dapat terbang di kecepatan maksimal 482 km per jam, daya jelajah 1.900 km, dengan daya tahan 27 jam dalam sekali terbang. Dengan spek ini, tentu MQ-9 yang punya harga mencapai 32 juta US dollar atau 500 miliar rupiah ini diharapkan bisa menyelesaikan misi dengan mulus. Cuman sayangnya, sejak digunakan, MQ-9 ini tidak jarang gagal. Di tahun 2023 ini saja, MQ-9 ditembak jatuh lagi oleh milisi yang ada di Yaman. Kejadian ini tentu jadi catatan buruk bagi MQ-9. Dari drone tempur, mari kita belok ke drone siluman yang punya peran penting dalam melakukan pengintaian. Untuk Amerika Serikat ada Northrop Grumman RQ-4 yang menjadi drone siluman terbaik, ya meski sudah diluncurkan sejak tahun 1998. Sebagai drone siluman yang melakukan pengintaian, RQ-4 punya kemampuan yang memang patut diacungi jempol. Sistem radar yang digunakan bernama
Synthetic Aperture Radar atau SAR yang punya kemampuan untuk memberikan gambaran luas dan pengawasan sistematis yang dicitrakan dalam data berupa gambar 2 dimensi bahkan 3 dimensi. Kemudian ada juga sensor canggih yaitu Electro-Optical Infrared Sensor. Sistem radar dan juga sensor ini kemudian dipadu-padankan dengan kemampuan terbaik APIC dari mesin Rolls-Royce F137 RR100. Mesin ini memberi kemampuan untuk RQ-4 bisa terbang di kecepatan 629 km per jam, daya jelajah 22.800 km, dan lama terbang mencapai 34 jam non-stop. Dengan kombinasi ini, RQ-4 bisa melakukan pemindaian menakjubkan hingga 100.000 km persegi dalam sehari. Luas wilayah ini sama dengan luas wilayah Korea Selatan loh. Secara spek RQ-4 memang bisa diandalkan, makanya 42 unit yang sudah dibuat digunakan oleh berbagai macam negara. Mulai dari Korea Selatan, Jepang, NATO, dan juga Amerika Serikat. Namun sayangnya, RQ-4 tidak jarang juga mengalami kegagalan karena kecelakaan. Setidaknya ada 8 kali kasus kecelakaan RQ-4 yang terjadi sejak drone ini diluncurkan. Makanya mereka tahu mereka butuh drone siluman baru yang lebih baik. Nah, makanya kemudian lahirlah proyek baru yaitu MQ-25 Stingray yang sudah dikembangkan sejak tahun 2019. Drone ini bukan cuma bisa melakukan misi pengintaian, tapi juga bisa melakukan pengisian bahan bakar di udara untuk menambah fungsinya. Belum ada waktu jelas kapan MQ-25 ini bakal rampung, tapi jika MQ-25 ini selesai dan digunakan Amerika, bisa jadi MQ-25 menjadi drone siluman super lengkap karena bisa melakukan pengintaian, pengisian bahan bakar, dan mungkin saja penyerangan. Membicarakan tentang drone, tentu kita juga tidak akan lupa dengan drone kamikaze. Jenis drone ini sudah sangat sulit untuk dilupakan, sebab perang yang berkecamuk di Ukraina sudah memperlihatkan betapa efektifnya drone kamikaze di medan perang modern. Bagi Amerika Serikat sendiri, drone kamikaze tercanggihnya memiliki nama Switchblade yang sekarang juga telah digunakan oleh Ukraina dan dijuluki sebagai tank killer. Keunikan utama dari Switchblade datang dari ukuran yang sangat kecil. Switchblade 600 cuma punya panjang 1,3 meter dengan diameter 150 mm serta berat 15 kg. Nah, ukuran kecil ini memang sengaja karena Switchblade memiliki keunggulan dalam pengoperasiannya yang hanya membutuhkan 2 orang. Jenis drone ini dikenal dengan nama Man-Portable Tube Launcher. Penggunaannya sangat sederhana. 2 personil militer hanya membawa peluncur drone menyerupai pipa. Kemudian, drone Switchblade dan juga tab sebagai remote control. Total beratnya itu 54 kg, jadi enteng dibawa kemana-mana. Nah, pengoperasiannya yang sederhana ini kemudian didukung dengan kemampuan terbang jempolan. Switchblade bisa menjangkau target hingga 40 km, ketinggian maksimal 150 meter, dan kecepatan maksimalnya di angka 185 km per jam. Kemampuan terbang ini bisa mensupport secara maksimal hulu ledak tandem 2 yang dibawa oleh Switchblade. Hulu ledak ini dianggap efektif untuk menghancurkan tank sekalipun menggunakan explosive reactive armor seperti yang digunakan oleh tank-tank terkini milik Rusia. Selesai dengan drone udara yang berbagai rupa, sekarang kita pindah ke drone laut. Amerika memiliki banyak macam drone laut seperti drone Ranger, drone Mariner, dan juga Seahawk. Namun tidak ada yang kalah mencengangkan dengan drone bernama Sea Hunter. Drone ini pertama kali diperkenalkan pada 2016 kemarin saat menjalani serangkaian tes. Dari tes tersebut, diketahui kalau Sea Hunter punya panjang 40 meter dan berat 145 ton. Saat berlayar, kecepatannya mencapai 27 knot atau 50 km per jam. Jangkauannya mencapai 19.000 km dengan daya tahan berlayar sampai 90 hari non-stop. Kemudian, kemampuan berlayarnya juga menakjubkan sebab bisa menangkal ombak
setinggi 6,1 meter. Dari spek pelayaran, rangkaian tes tadi dianggap sangat-sangat berhasil dan sesuai dengan ekspektasi militer Amerika. Namun, meski sudah sesuai dengan ekspektasi, drone dengan biaya 20 juta US dollar atau 312 miliar rupiah ini belum dirilis karena drone ini diproyeksikan masih harus menjalani serangkaian tes. Sebab Amerika itu punya mimpi yang besar untuk Sea Hunter. Drone ini diharapkan mampu menjadi kapal penyapu ranjau, kapal intelijen, dan bahkan sebagai kapal anti kapal selam dengan beragam persenjataan. Jadi mungkin saja sebelum tujuan tadi tercapai Sea Hunter tidak akan resmi diumumkan ke publik sebagai bagian dari Angkatan Laut Amerika. Oke, dari drone udara dan juga laut, mari kita berpindah ke drone darat. Meski jarang terdengar drone darat sekarang juga menjadi salah satu yang tengah terus disempurnakan. Bagi Amerika, ada drone dari Rheinmetall yaitu Mission Master SP. Drone ini punya peran yang beragam, mulai dari menjadi drone yang mengangkut logistik, drone intai, hingga menjadi drone serang. Untuk menjalankan beragam peran tersebut, drone yang memiliki ukuran panjang 2,95 meter dan berat 750 kg bisa digunakan untuk segala medan. Untuk kemampuan serangan, Mission Master SP bisa menggunakan berbagai macam senjata seperti senjata mesin berat, pelontar granat, hingga peluncur roket. Dengan berbagai macam rangkaian senjata ini, maka drone darat ini bisa digunakan untuk berbagai macam target, mulai dari infanteri hingga kendaraan lapis baja.